Baik, hari ini kita masih mau belajar analisa teknikal. Kalau kemarin kita sudah belajar cara mudah ya, tips and triknya cara mudah kita baca tren ya tanpa tarik garis. Nah, kemarin sempat saya ada mention sedikit tentang bagaimana kita melihat set way price, yang dimana sebenarnya set way price ini biasanya saya gunakan untuk support resist dan untuk kita entry dalam suatu saham dan exit dalam suatu saham. Ya, jadi kita bisa kapanpun tahu dan cepat lihatnya kapan kita masuk, kapan kita keluar, dan kapan saham itu akan mantul dan di mana, gitu ya. Lalu jika ada false break ya atau ada fake yang terjadi di chart itu, kita pun bisa mengetahuinya. Yang jelas di sini probability-nya itu lebih besar ya, karena di market kita ini market dinamis, nggak ada yang 100% benar ya. Tapi probability-nya luar biasa ya, lebih besar gitu ya dibandingin salahnya. Baik, di sini saya akan coba dulu. Sebelum saya kasih putaran video, saya ada rekam video di market minggu kemarin. Begitupun nanti sahabat Mira Asset bisa langsung lihat, tapi kita belajar langsung dulu di prakteknya ya. Di chart. Saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan Pak Ilham. Oke ya. Oke, di sini saya bukakan chart besar dulu. Dan semua pembahasan yang nanti akan kita bahas dalam suatu saham, pastinya disclaimer on ya. Ini bukan ajakan beli atau jual, tapi ini hanya sebuah tools sebagai prediksi bagaimana kita bisa melihat pergerakan harga ke depannya. Dan tentunya dan pastinya semua hasil investasi yang dilakukan itu akan menjadi tanggung jawab pribadi ya. Nah, boleh mungkin dibantu dari Bu Marta mungkin atau sahabat Mirai Aset bisa sebutin sahamnya, jadi biar bukan saya yang milih sahamnya ya. Jadi sahabat Mirai Aset nanti kita akan belajar dari saham tersebut ya, bagaimana cara melihat set price dan apa sih set price itu ya. Boleh mungkin? Oke, sudah ada yang masuk, wah cepat sekali ya, ini banyak banget. Oke, saya coba lihat di sini ada PTBA Truk, oke, 2 itu ya kita coba ya. Nah, ini saya kasih dulu untuk saham PTBA ya. Terlihat ya? Oke, di sini. Nah, ini kalau saya ubah time frame-nya ke time frame daily ya. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, apa yang saya ajarkan rumusnya ini, cara bacanya di semua time frame sama, ingat itu ya, sama. Yang membedakan hanya time frame waktunya ya. Kalau kita pakai menit berarti dia cepat, lebih pendek. Kita pakai daily berarti bisa digunakan hari itu, next day dan bahkan 3 hari ke depan. Weekly pastinya minimal 1 minggu. Nah, sedangkan monthly kita bisa gunakan minimal 1 bulan ya. Tapi biasanya ketika rumus-rumus saya masuk di dalam time frame yang besar, maka kita akan bisa hold itu sampai bulanan bahkan tahunan. Baik, nah di sini set way price ini, nah set way price itu adalah ya yang dimana harga itu terjadi atau candle ketika di daily ya, day to day-nya itu dia tidak ada tutupan higher high. Jadi contoh hari ini tutup di 100, besok dia tutupnya 110 ya, nggak begitu. Ataupun sebaliknya dia lower low, hari ini tutup di 100, besok tutup di 90. Nah, dia nggak begitu. Jadi dia tutup di rentang yang sama. Hanya mungkin ada naik tipis-tipis ya. Nah, contoh seperti ini. Ini set way price nih. Kalau saya sahabat ngeraset lihat ya kursor saya ya. Ini kalau saya taruh seperti ini kan ada garisnya di kursor itu ya. Nah, di sini kan semuanya kena ya. Semua candle kena kalau saya begini. Nah, berarti ini adalah set way price. Ya, di sini adalah set way price. Nah, tinggal kita pastikan di dalam set way price ini, ya ini kalau kita ngomongin trennya uptrend ya, tapi ini ada set way price, bukan trend set way ya, bukan, tapi set way price saya sebutnya. Jadi saya buat rumus sendiri, saya sebutnya itu set way price. Nah, di set way price ini kalau memang ada mother bar, kita pakainya mother bar. Jadi nggak usah pusing di set way price ini rentang resistnya berapa, supportnya berapa, kita pakai mother bar. Nah, ternyata yang terjadi di sini ada ya set way price-nya. Ini ya, ada mother bar-nya.
Kita lihat high 2950, low 2850. Jadi kalau ada candle tutupan di atas, ingat candle tutupan. Jadi bukan tail ya, karena saya pribadi saya jarang sekali pakai tail di dalam rumus saya. Jadi mengkonfirmasinya itu selalu pakai tutupan harga ya. Jadi candlenya tutup di atas harga sebelumnya. Nah, ini 2950. Nah, kita bisa terkonfirmasi bahwa di sini ada candle tutup di atas 2950. Nah, itu berarti namanya dia break sideways price. Ya, disinilah kita langsung eksekusi. Kalau kita mainnya JJS, jajan sore, di time frame daily, maka di sore hari 14.50 ketika sudah pre-closing, buy, hajar kanan. Gitu. Oke ya. Nah, itu untuk price yang mengakibatkan probabilitasnya next day dia wajib kasih new high. Ingat, next day dia wajib kasih new high. Pun di hari tersebut, besok hari ini dia benar naik nih, new high. Tapi masih ada kemungkinan di hari tersebut sore hari tutupnya jadi candle merah. Itu tetap bisa terjadi ya. Tapi yang probabilitas 99%-nya ini dia wajib kasih new high next day. Nah, begitupun sebaliknya. Jika dia itu seperti ini kan juga sama sideways price ya. Jadi kalau saya taruh di sini kursus saya ini semua kena nih. Ya, berarti kita tinggal lihat ya di sini ya. Ini ada mother bar ya. Berarti kalau dia ada candle tutupan di bawah seperti di bawah ya, yang ini kan tutup di bawah. Maka next day dia wajib kasih new low. Nah, begitu pun dengan contoh yang tadi. Ketika dia kasih new low bukan berarti nanti pas market tutup candlenya akan jadi merah. Bukan berarti seperti itu. Bisa aja jadi candle hijau tetap, tapi dia tetap akan wajib kasih new low gitu. Nah, sama seperti ini dikasih new low ya, tutupannya jadi biru. Nah, itu sideways price. Misalnya ini kalau di PTA daily. Saya bukakan di weekly ya. Saya bukakan di weekly. Tapi kita masih pelajari hal yang sama, sideways price. Nah, ini juga sama. Ini sideways price ya, di 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu terjadi ada area sideways price. Nah, di sini ini contoh yang tidak ada mother bar ya. Tidak ada mother bar ya di sini ya. Ya. Dari 5 candle ini. Yang ada itu hanya di 2 candle ini. Ini jadi mother bar, ini inside bar kan gitu ya. Nah, berarti kita bisa pakai ini yang dimana semua harga kena 2890. Low-nya kita bisa pakai ini, di mana semua candle kena 2785. Jika candle ini tutup di bawah 275 adanya di sini, maka next week-nya dia akan kasih low. Ya, tapi karena dia di sini keluar dari sideways price berhasil, dia berarti tembus resist sideways price. Maka next week dia wajib atau akan kasih ya higher high. Nah, seperti minggu ini yang terjadi. Ya kasih itu naik sampai 10%, walaupun tutupan candlenya di 7%. Nah, itu untuk sideways price. Ini truk ya. Sekarang yang selanjutnya truk tadi ya datanya ya. Nanti kita bahas dulu yang di weekly truk. Nah, di sini terlihat ya ada sideways price. Ya, di sini terlihat ada sideways price. Nah, yang sahabat mitra aset bisa perhatikan. Cara bacanya juga sama. Di sini bisa kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat sideways price-nya di sini. Kalau saya tarik garis begini semua kena, ya. Di sini adalah higher-nya 102. Jadi jika ada tutupan candle di atas 102, maka dia break dari sideways price. Next week dia wajib kasih new high. Nah, seperti ini. Jadi di sini bukan berarti ada ketinggalan. Makanya kalau saya ngajar, saya selalu bilang nggak ada yang namanya harga udah tinggi. Selama rumusnya masih masuk, gitu. Ya, di sini kita bisa tetap ambil posisi. Jadi sideways price itu cara baca mudahnya seperti itu. Contoh yang terbalik, di sini yang dia sideways price selalu turun. Ini kan kalau saya tarik begini semua kena ya. Nah, tinggal kita ambil opsi. Ambil opsi itu mana di mana harga semua pada kena. Ya, berarti kan di sini karena kalau saya ambil di sini harga ini nggak kena ya, kosong. Ya, jadi kita ambil di sini pada saat itu ya, sampai dengan di sini. Jadi jika ada tutupan di bawah 278, tutupan candle merah seperti ini, maka avoid. Kenapa? Karena next week-nya dia wajib kasih new low. Nah, inilah yang terjadi. Itu di weekly-nya. Nah, ini di daily-nya. Nah, ini juga sama. Cara bacanya juga ya seperti ini. Ini sideways price. Ini kita lihat, biar kita tarik di sini ya. 172. Jika ada tutupan keluar dari 172 candle-nya biru, maka next day-nya dia wajib kasih new high. Nah, itu untuk cara baca sideways price. Jadi kita bisa tahu entry
targetnya di berapa itu dari set way price tersebut. Mau kita pakai time frame kecil pun sama ya, tinggal kita perhatikan. Nah, seperti ini. Ini set way price ya, dia keluar, tapi di sini ingat ketika ada mother bar kita pakainya mother bar karena itu akan lebih confirm. Jadi kalau mau maksa di sini kita masuk spekulasinya targetnya hanya di sini. Tapi ketika di sini ada tutupan candle di atas seperti ini, baik ya, kita semua bisa nyemplung ya karena next-nya dia akan terus kasih high seperti di sini. Nah, itu untuk set way price-nya ya. Nah, itu sedikit penjelasannya. Nah, sebelum ini udah ada yang bertanya ya. Udah banyak yang bertanya juga. Nah, sebelum pertanyaannya dijawab, saya akan kasih share lagi ya video sahabat Mirai Aset di sini bisa tonton videonya. Ya, kita sama-sama nonton videonya. Nah, ini adalah perjalanan minggu kemarin ya. Tepatnya ini di hari Kamis pada saat market kita membara di 2% ya. Pada saat itu juga ini saya bukan bikin video sendirian yang dimana saya ngerekam video yang mungkin nyari, wah ini baru bener saya baru cuan, oh baru oke akhirnya saya rekam gitu ya. Terus kalau nggak cuan nggak jadi dibuat di posting enggak ya. Tapi ini kebetulan saya lakukan live trade ya di sesi 1 dan all semua melihat ya karena ini terbuka untuk umum. Silakan. Pak Ilham, suara videonya belum masuk, Pak Ilham. Oh, belum masuk ya? Iya. Oh, sebentar. Padahal belum connect ya? Masih belum ada, Bu Marta? Masih kurang jelas, Pak Ilham. Boleh dicoba lagi, Pak Ilham? Kelihatannya kurang kenceng ya suaranya. Sekarang ada tapi mungkin belum ada suaranya, Pak Ilham. Belum ada juga ya? Iya. Boleh di-share ulang mungkin, Pak Ilham? Oh, oke. Kalau yang tadi, yang pertama ada ya? Yang pertama tadi ada, Pak Ilham. Mungkin boleh pakai yang pertama tadi. Yang pertama ada tadi. Ditunggu sebentar ya, sahabat Mirai Asset, sambil Pak Ilham share screen, share videonya. Oh iya, sahabat Mirai Asset, jangan lupa pertanyaannya masuknya ke kolom Q&A ya, di kolom chat khusus buat curhatan aja, sama nanti nanya saham, tapi nanti ya, nggak sekarang, supaya nggak rame ya. Kita sambil nunggu videonya, sahabat Mirai Asset. Nanti setelah sesi Q&A, nanti juga akan dibukakan sesi untuk yang mau bertanya secara langsung. Jadi nanti kalau yang mau nanya secara langsung nanti bisa raise hand. Oke? Kita tunggu sebentar. Ini yang tadi. Kedengaran nggak suaranya? Belum ada suaranya juga nih Pak Ilham. Belum. Iya, belum ada suaranya Pak Ilham. Untuk share sound-nya tadi udah Pak Ilham di bagian atas. Gimana Bu Marta? Share sound-nya tadi udah. Share sound-nya? Iya, yang di bagian atas itu biasanya ada. Tutupannya up. Ini ya, ini udah. Jauh. Udah ya? Ini udah Pak Ilham, udah. Oh, oke.
Ini saya coba ulang ya. Ya. Semoga live tradingnya setiap hari. Udah ya, kedengeran ya? Udah Pak Ilham. Oke, insya Allah ya, kalau sehat terus, kita bisa live trade terus setiap hari, biar bisa profit sama-sama ya. Nah, GCCO-nya nih lagi rame. Nah, walaupun dia turun, tapi ini volatile. Nah, jadi kalau buat scalping tuh luar biasa, gitu ya. Ya, karena kalau scalping nyarinya yang lagi volatile, ya, nggak yang lagi diem. Jadi kita bisa lihat nih. Kalau dia jebol 186, ya Mas Salim nih, ya dia bisa ke 181 nih. Tapi kalau candle tutupannya up, ini ya jadi hijau, nah ini lumayan, ya 191 target terdekatnya. Ya kita jangan banyak-banyak. Ini kan lumayan ya. Fraksinya itu lumayan loh. Naik. Tadi saya 187 ya. $190 tuh udah sentuh tadi dia ya. Kasih tail sedikit. Ya. Itu kalau scalping tuh gitu. Jadi nyari yang ramenya, walaupun dia terjun bebas nggak apa-apa. Nah, cari area supportnya, dia akan mantul. Nah, udah ambil aja 1-2 fraksi gitu. Nah, selama lotnya tebal, kita mainnya pun bisa jumlah yang besar kan gitu ya. Nah, udah down tuh ya, 187 saya. Buy, sell. Oke ya. Fraksi 2 fraksinya berapa sih? Kalau masalah ngitung, pakai stock price aja ya. Nah, ini kita lihat di sini. Ya, 187, 189. Berarti 0,5 ya. Berarti dapat 1%. Itu ya cara kita scalping, cari yang memang lagi bergerak. Oke. 191-nya kena ya. Down sesuai. Kita lihat lagi, masih oke lagi nggak nih buat masuk gitu ya. Ya oke, masih rame. Ya, tapi lebih oke lagi kalau dia sudah tutupan candle di atas 191, baru kita boleh masuk. Nah, terus stop loss-nya di mana buat scalpingnya? Balik. Kalau dia keluar dari area 187, kita stop loss. Tapi selama itu belum terjadi, boleh dilihatin terus gitu. Spekulasi boleh nggak? Boleh, yang penting udah tahu, kita siap resiko. Tahu kan 187, hati-hati. Ya, kalau mau spekulasi ya silakan. Itu ya. Tadi ada yang ikutan nggak tapi itu GCCO? Dikit. Lebih banyakkan di poli sepertinya Pak Ilham. Ada pertanyaan yang ke-skip nih Pak Ilham tadi dari Mas Wira. Pak Ilham pakai komputer atau laptop, apa yang lagi di share screen ini? Di komputer saya tidak bisa dikecilin. Pakai komputer ini. Oh, pakai komputer. Terus juga dari ada KPU Nur, Pak Ilham, untuk saham IMJS, gimana trennya ya? Gimana tuh Pak Ilham? MJS. Jangan ya, MJS-nya down. Jangan dulu ya, MJS-nya ini kita lihat. Nah, kalau buat scalping sih sebenarnya seneng nih buat sekarang di MJS buat scalper. Ya, kita scalpingin, tapi lotnya kan nggak terlalu banyak nih ya. Kita bisa lihat lotnya ya begitu-begitu aja ya. Nah, GCCO-nya sesuai itu balik 187 tuh jebol. Kalau 412, oke, coba kita lihat di MJS. Kita lihat ya, MJS kalau 410, 500 lot,
20 juta. Nah, ini tapi resikonya ARA ya, ARP ya. Kalau di MJS-nya begini. Nah, kalau saya saranin, kalau MJS lebih baik jangan. Wah, GZCO-nya menarik sekali. Tembus dia. Ya. Nah, tembus nih 182-nya. Ini cukup oke ya. Cukup oke, ini kita lihat ada 180 terdekat. Jadi kalau dia jebol ya, itu bisa bahaya nih, ya. Nah, ini ya. Kita bahaya, kita lihat nih 17173. Nah, saya akan coba lihat di sini. Ya, 173. Nah, ini kita lihat ada pantulan naik, tapi hati-hati ya, hati-hati jika itu adalah tipuan. Nah, ini ada tembok. Ya, kita lihat temboknya kuat apa enggak. Kalau temboknya tiba-tiba hilang, wow berarti ya. Kita lihat 300. Oh, cepat sekali ya. Cepat sekali dia. Coba ya. Nah, ada tembok lagi muncul ya. Ya 182 sudah di sell 184. Nah, ini sudah naik. Nah, down ya. Tadi saya punya antrian ya, ini langsung kita batalin. Oke ya. Nah, ini saya sudah cuan lagi. Nah, sudah down lagi ya GZCO-nya. Ada ikutan nggak nih? Kita udah cuan lagi tuh. Sudah 2 kali gitu. Nah, itu scalping tuh kita lihatnya begitu. Yang rame, yang oke. Nah, MJS tuh ya sesuai ya. ARB janganlah avoid dulu. Apa lagi? Ada lagi yang nanya lagi? Sambil kita liatin nih si IM apa GZCO ya. Kita cari cuan. Ada dari Mas Vino, Pak Ilham tadi skip. Pak Ilham punya saran nggak untuk emiten yang buat di swing? Emiten yang di swing. Ya. Tanyanya bagus. Tempo hari saya kasih IPPE. Ya, IPPE sebenarnya IPPE itu dari saya kasih itu bulan Januari masih di area 200-an. Ya. Terus ngadain lagi live trading masih di harga 300-an. Ini oke. Cuma memang sekarang lagi koreksi. Nah, untuk saat ini boleh perhatikan slice, oke? Yang buat swing ya, boleh perhatikan slice. Tapi kembali lagi ke masing-masing ya, harus batasan resikonya disesuaikan. Karena apa yang kita bahas hari ini, ya, itu tetap ada disclaimer-annya ya. Jadi semua investasi atau trading yang dilakukan menjadi tanggung jawab masing-masing. Please boleh diperhatikan. Seperti itu ya Pak Vino untuk swingnya bisa slice. Slice tuh kalau nggak salah produknya sepeda listrik kalau nggak salah. Jadi biar pada rajin olahraga deh gitu. Ini juga sebenarnya bagus ya. Kalau ini juga SMT saya udah infokan dari di bawah 200, 189. Dan waktu saya infokan targetnya ke 2000. Ya, let's see ya. Kita lihat nanti sampai dengan bulan Juli lah. Ya, kalau lewat 1 bulan mungkin ya. Jadi kalau yang tempo hari masih punya, ya udah lumayan ya profitnya ya, sudah 100%. Ya, tapi dia masih up kalau saya rasa, tapi memang butuh waktu. Oke, ada lagi yang bertanya. Wah, Dari ini juga GZCO nih. 182, 186, mantap.
Kita lihat lagi GCCO-nya dibanting lagi ya. Kita cari cuan lagi. Kata jam 11. Nah, ini jam-jam ramai pasar. Kalau ada yang lagi bertanya, boleh silakan sambil kita nungguin GCCO kasih pantulan. Ya. Masih dari Pak Indra, Pak Ilham, Amar Ya. katanya bisa masuk atau tidak untuk Amar. Amar belum ya. Oke, masih di sideways price. Sabar-sabar, tungguin di atas 390. Kalau memang masuk sekarang spekulasi, masuknya nyicil. Ya, tapi hati-hati kalau dia tutup di bawah 354 bisa stop loss. Kita lihat CO-nya siap-siap lagi. Nah, ini masih banyak temboknya ya. Kita coba cek masuk dulu sedikit. Ini hati-hati ya kalau jebol 77. Ini kita lihat ya. 185. Kalau dia tembus colek 186, dia akan langsung balik ke area 190. Tanpa disadari IHSG turunnya dalam juga ya Pak Ilham. Oh gitu ya. Iya, dari tadi iya. cuan terus IHSG ada. Tapi kita dalam profit ternyata. ya. Itulah ya, kita bukan trading ESG, jadi fokus di Ada Pak D, Pak Ilham nanya, cara ya. screening saham SP itu apa? Spekulatif mungkin ya. Cara screening saham spekulatif, eksekusinya versi Pak Ilham. Belajar di mana ya Pak? Ada YouTube-nya tidak? Oke. Ada. Tadi di KSP saya bilang ada IG-nya ya. Nah, saya udah ada IG-nya ya, ada IG-nya, ada apa namanya? Dan lagi nih sama yang tadi ikutan ngambil ya. Udah profit lagi tuh, udah tembus. Ya, jadi yang mau jualan silahkan, ya yang nggak mau ya. Oh, tadi kita masuk 181, sekarang udah 185 tadi sempat sentuh ya. Kayaknya Bu Eli yang nebeng terus di Pak Ilham. Oh, boleh, kita sama-sama profit. Cuman bareng-bareng nih sama Bu Eli. Ada di YouTube ada, di IG juga suka ada ya, tapi kebanyakan kalau konten edukasi di YouTube. Nah, sudah laku tuh 184 ya. Nah, sudah done ya. Wah, alhamdulillah nih kita hari ini ya, profit luar biasa. Wah, amarnya mantul saudara-saudara. Nah, sahabat beraset, amarnya mantul. Nah, yang begini-begini untuk scalping, untuk scalper bagus, boleh. Kita bisa cepat masuk, tapi ingat jangan serakah, ngarepin terlalu besar gitu, mau dapatnya jangan. GCCO kita masih menarik. Nah, ini kita lihat ada yang aneh, ada dimasukin lagi, tadi sempat hilang sebenarnya 184-nya. Baik, sudah ya.
Baik, Pak Ilham, terima kasih. Ya, Nah, ini menginspirasi nih untuk teman-teman sahabat Mira Asset yang pengen jadi scalper gitu ya. Kurang lebih caranya seperti itu. Memang harus on terus ya di layar ya. Itu sahabat Mira Asset. Nggak bisa kalau ditinggal-tinggal ya. Nggak bisa ke toilet, nggak bisa kemana-mana. Pak Ilham, kita mau jawab beberapa pertanyaan ya Pak Ilham. ya, Pertanyaan yang paling banyak itu ditanyakan adalah mengenai tadi Pak Ilham mother bar dan inside bar. Mungkin boleh disampaikan Pak Ilham apa sih yang dimaksud dengan mother bar itu yang seperti apa, inside bar itu seperti apa? oke. Inside bar itu adalah pergerakan harga dari high ke low atau bentuk candle dari high ke low yang dimana dia bergerak di dalam candle sebelumnya. Contoh, candle hari Senin high-nya 100, low-nya 70. Lalu di hari Selasa ada candle lagi, low-nya 72, high-nya 80 gitu. Nah, dia masih di dalam rentang candle sebelumnya. Itu disebut inside bar. Ya, berarti candle yang besarnya itu mother bar. Seperti itu. Berarti untuk mother bar-nya sendiri Pak Ilham yang dilihat itu close sama open ya Pak Ilham atau high low? High low. High low. Keseluruhan Oke. candle, keseluruhan Ya. candle. Kita ambil keseluruhan candle. Oke, baik. Berarti tadi sahabat Mirasi juga ada yang nanya, apakah itu tadi pakai pakai tail? Berarti iya pakai high low ya. Termasuk juga inside bar-nya itu berarti juga high low-nya ya, Pak Ilham. Betul. Oke, siap. Terima kasih Pak Ilham. Kita lanjut lagi ya, sahabat Mirasa. Semoga jelas. Pertanyaan berikutnya, Pak Ilham, ini tadi juga yang menanyakan tentang sideways price yang tadi Pak Ilham. Itu gimana? Apa yang dimaksud dengan semuanya kena? Tadi kan Pak Ilham ada cerita tuh, kalau misalnya kita mau menentukan garis support resistennya tuh yang semuanya kena, harganya di semua garisnya kena gitu. Nah itu seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan lagi Pak Ilham? Oke, saya screen ya. Ya. Mungkin sahamnya kali apa? Sahamnya coba ya kita cek di kolom chat yang sudah banyak ini. Apa ya? Mungkin kita ambil random aja. Antam mungkin Pak Ilham. Antam. Boleh. Sebentar. Terlalu kalem katanya. Nggak apa-apa yang kalem-kalem dulu nanti ya. Yang ganas nanti. Oke, Antam misalnya di daily nih ya. Nah, di daily untuk Antam, time frame daily, sekitar 2 minggu yang lalu itu ada mother bar dan inside bar. Nah, ini perhatikan di sini ya. Kelihatan ya, Bu Marta? Ya. Bagian bawah ya. Oke. Nah, ini kita lihat high-nya 1905. Oke. Low-nya 1790. Ya. Esok harinya pergerakannya high 19, low 1830. Maka terkonfirmasi ini inside bar. Ini mother bar. Esok harinya juga masih sama. Dia masih inside bar karena belum keluar dari area tersebut ya, baik atas maupun bawah. Begitu ya. Nah, besok harinya barulah dia keluar, betul ya? Baru keluar tuh, break resist daripada si mother bar. Ya, dia keluar. Ya, tapi tutupannya masih di dalam. Ya, ini yang disebut inside bar dan mother bar itu. Nah, ketika hal ini terjadi, nah ini yang sahabat Mirasa juga perlu ketahui, jika ada high yang tembusin area resist ataupun low yang menembusin area support, maka si mother bar itu di hari tersebut udah batal. Dia udah bukan jadi mother bar lagi. Ya, karena sudah dipatahkan. Nah, tinggal kita lihat next day-nya. Ternyata next day-nya masih bergerak di rentang yang sama nih daripada si hari ini ya di tanggal 15. Maka dialah yang jadi mother bar saat itu. Ini jadi inside bar. Gitu. Nah, nyambung ke setway price, ini kan kalau saya begini kan semua kena ya candle-nya ya. Berarti itu setway price. Nah, kita cukup lihat high-nya di berapa. Ini, saya ambil high-nya semua kena nggak? Semua kena ya. Kalau saya ambil begini high-nya 1890. Ya. Maka jadi resist setway price. Jadi next day jika ada candle hijau tutupan di atas 1890 bisa kita entry ya untuk eksekusi, masukin di dalam portal.
Tapi jika next day-nya ternyata dia di sini ada candle merah tutupan di bawah 1870, ya avoid. Kenapa? Karena next day dia wajib kasih new low. Ya, karena ini terjadinya pada saat di sideways price dia tembus area sideways price dari 1890, nah maka kita in tuh masuk ke dalamnya. Karena dia next day wajib kasih new high, ya. Walaupun tidak 100% ya. Karena sometimes kadang walaupun dia kasih break ke atas, kadang-kadang besoknya langsung turun bebas. Nah itu tergantung ya, tergantung kondisi dan situasi. Mungkin contohnya misalnya kayak kemarin, ya hari Kamis, tiba-tiba ada perang, nah panic selling, nah itu cerminan yang bukan terjadi di chart sebenarnya dari pergerakan harga, tapi karena dari unsur negatif dari luar, ya. Nah itu juga bisa berpengaruh kan ke market kita. Nah tapi secara chart dia akan mantulnya cepat lagi balik gitu karena dia bukan unsur daripada refleksi si perusahaan, mungkin karena memang nggak bagus dan lain sebagainya, ini kan enggak ya, tapi karena unsur global. Jadi don't worry sebenarnya ketika kejadian hari Kamis kemarin. Nah itu ya jawabannya Bu Marta. Baik. Price-nya seperti itu dan Mandar Bar itu contohnya tadi. Iya, baik. Terima kasih Pak Ilham. Jadi mungkin kurang lebih yang tadi Pak Ilham maksudkan dengan candle kena semua tuh kalau misalnya di level atas ya seperti level resisten lah ya, begitu ya, Pak Ilham? Betul. Tapi ini adanya yang di sideways price. Tapi adanya di sideways price gitu ya. Oke. Nah, sideways price ini saya tambahin nih. Sideways price ini bisa menjadi support ataupun resist. Ya. Jadi contoh harga bergerak di 100. Kita lihat flashback ke belakang nih. Di belakang itu ternyata ada sideways price di 115, maka itu jadi resisten. Harga 100 ini jika dia naiknya kemana? Naiknya 115, kita langsung tahu tuh. Jadi kita bukan dukun ya, tapi kita lihat langsung dari teknikal tuh kelihatan. Begitupun sebaliknya. Oh ternyata di masa sebelumnya, saat ini harga 100, di masa sebelumnya tuh ada sideways price di 95. Jadi kalau dia turun, dia akan mencapai ke 95. Gitu. Baik, baik. Terima kasih Pak Ilham. Dan oh ya Pak Ilham menyambung lagi tadi ini ada pertanyaan sambungannya sekalian. Pak Ilham berarti kalau untuk sideways price sendiri untuk saham-saham yang tadi ya kita ngincer yang bergerak misalnya di atas sideways price, berarti kita pilihnya yang sedang secara keseluruhan trennya itu yang uptrend Pak Ilham, atau yang downtrend bisa juga? Bisa juga. Ini kan tadi kita ngomongin kalau saya ambil contoh Antam tadi di harga tadi, ini kan downtrend ya. Betul ya? Iya. Iya. Baik, Bisa. baik. Ada semua kok. Jadi nggak berpengaruh trennya apa. Kayak contoh tadi di rekaman kan, GCCO saya sampai bolak-balik dalam sekian menit bisa 4 kali. Itu lagi down loh, ya, kan. Tapi saya bisa masuk dan profit. Jadi nggak berpengaruh. Ya. Oke, berarti tren besarnya itu tidak berpengaruh gitu ya Pak Ilham. Karena yang kita incar sebenarnya memang jangkanya pendek begitu ya? Ya, jadi tergantung kebutuhan. Tadi kan ya. di sebelah kiri itu ada 2 chart ya. Sebelah kanan itu chart daily, sebelah kiri itu chart menit. Ya. Jadi kalau kita mau scalping, biasakan juga kita tahu time frame tingginya, besarnya. Ya, contoh kita scalping di hari ini hari Senin, ya kita harus tahu nih time frame di hari Seninnya seperti apa. Oh ternyata di time frame hari Seninnya tuh bagus, trennya lagi uptrend lah dan sebagainya. Jadi kita nggak worry ketika kita masuk di chart menit, walaupun dia akan dibanting misalnya, itu kan berarti kan dibanting itu akibat adanya ya orang-orang yang ikutan scalping juga berarti di saat itu. Tapi bukan berarti harganya akan langsung jongkok. Karena apa? Karena trennya masih up, time frame panjangnya. Gitu. Baik Pak Ilham. Pak Ilham, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Ilham. Pak Ilham, kalau apakah ini ada pertanyaan, apakah kalau mother bar itu akan selalu diikuti oleh inside bar Pak Ilham? Oke. Iya dong. Namanya mother bar berarti dia ada inside bar ya. Berarti kalau sudah ketemu mother bar berarti di dalamnya itu pasti inside bar begitu ya Pak Ilham? Jadi inside bar itu adalah candle-candle atau harga yang bergerak di dalam mother bar. Gitu. Baik, baik Pak Ilham. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya Pak Ilham. Nah Pak Ilham kalau melihat yang tadi ya sideways price gitu, kalau Pak Ilham sendiri untuk menemukan sideways price itu apakah Pak Ilham ada screening tertentu harus buka chartnya satu persatu Pak Ilham? Sebenarnya sideways price ini hampir semua saham punya. Ya, jadi nggak worry kita nggak nemuin saham yang nggak punya sideways price, nggak deh. Semua saham punya. Ini saya asal-asalan aja ya, misalnya asal-asalan. Saya tulis saja misalnya. Nah, sideways price itu langsung kelihatan kan ya, betul ya? Ya. Sideways price itu langsung kelihatan.
Ya, ini tembus sideways price mana hari ini kelihatannya? Iya. Oke, seharusnya minggu depan atau next day ya. Karena ini kita lihat time frame daily. Terus misalnya lagi apa ya? Yang dari huruf S misalnya. Nah, ini sideways price ya, tapi masih di daerah bawah, jangan masuk dulu karena kita cari sideways price yang tembus atas gitu ya. Kalau dari huruf R ada saham apa? Misalnya ada saham RALS. Nah, ini juga sama, sideways price 2 hari yang lalu tapi sudah tembus, jangan dulu, tungguin. Nah, saat ini dia lagi bergerak di sideways price, ini inside bar, ini mother bar. Gitu kan ya. Misalnya ada huruf dari G. Dari G ada saham apa? Misalnya yang blue chip. Nah, ini juga sama. Ini kemarin sideways price, dia tutup ya di atas sideways price. Nah, kemarin itu di hari Kamis kita bisa eksekusi beli sebenarnya. Karena kenapa? Next day dia wajib kasih new high. Walaupun ada kemungkinan di hari itu tutupnya merah. Nah, itu terjadi di dua negara. Tapi dia kasih new high. Gitu. Nah, satu contoh lagi misalnya dari huruf apa? Ada saham nggak dari huruf U, WLTJ misalnya. Nah, WLTJ juga sama. Ini sideways price. Jadi saham tuh punya sideways price. Jadi kita nggak worry ya. Dari huruf abjad aja kita semua ketemu gitu. Nah, tapi biasanya saya nggak seperti itu. Biasanya itu saham-saham yang memang sudah kita kenal, tinggal kita buka aja di chart. Ya, atau dari plan yang udah kita screening saham-sahamnya. Malam hari kita udah screening buat besok hari kan. Jadi tempur di market kita udah punya persiapan nih. Selain tambahan dari si running trade. Baik Pak Ilham. Kita satu pertanyaan lagi ya Pak Ilham sebelum nanti kita buka untuk penanya yang live, yang langsung. Jadi pertanyaan berikutnya itu, nah Pak Ilham, bagaimana kita bisa tahu harga itu ada di titik tertentu dan nantinya apakah akan naik terus atau turun terus Pak Ilham? Gimana? Bagaimana kita bisa tahu nih, bagaimana ketika kita melihat chart gitu ya, kita bisa tahu nih bahwa misalnya di level tertentu apakah harga itu bakal naik atau bakal justru turun ke bawah Pak Ilham? Oh iya, bisa dong. Tadi dari sideways price. Berarti sideways price-nya yang di atas gitu ya Pak Ilham? Yang di atas, misalnya lagi apa ya? Yang lagi ramai kemarin ya. Cuman ini dia udah nggak ada sideways price ya. Contoh ini kan kemarin sideways price nih 3 hari yang lalu ya. Dari sini dia kasih kendal merah berarti dia wajib turun. Turunnya kemana? Ya, kita turunnya cari sideways price yang ada di bawah, betul ya? Iya. Nah, kalau di sini ini kan dia cuma strip karena ARB langsung ya, dia gap down ARB. Berarti ini bisa menjadi sideways price 400. Itu target pertama. Jika ada candle tutupan di bawah 400, maka next-nya dia akan kemana? Ya, cari sideways price lagi. Nah ini ya. Ini sideways price lagi nih, 324 sampai dengan 332. Nah, dia akan ke sana berarti. Jika ada next day tutupan candle di bawah 430 tadi. Di sini ya, ada candle tutupan di 400, dia akan ke sini. Nah, kita tungguin di situ, jadi jangan buru-buru masuk. Nah, tungguin di sini itu, jika ada candle, ya, walaupun dia kasih tail, makanya saya nggak pernah lihat tail. Saya selalu tadi ngomong tutupan candle kan. Karena tail suka fake ya. Market berjalan, dia kasih tail low, tiba-tiba tutup market, dia balik lagi ke atas. Nah, jika hal itu terjadi, ada candle yang ngasih tail ke bawah, walaupun dia merah candlenya ya, walaupun merah nih, tapi tutupannya masuk ke dalam sideways price. Baik, kalau saya langsung entry. Karena next day-nya dia wajib kasih technical rebound, dia wajib kasih new high. Apalagi kalau di hari itu ternyata candlenya malah balik jadi biru, wah strong besoknya. Siap. Jadi seperti itu sahabat Mira Asset, dan kita sudah mau masuk ke 2 penanya yang live sahabat Mira Asset. Jadi kalau sahabat Mira Asset ada pertanyaan nanti boleh di raise hand. Nanti kita pilih 2 orang untuk bertanya langsung ke Pak Ilham. Saya pilihkan yang pertama dulu ya. Atas nama Michael, nanti boleh tolong dibuka mic-nya atas nama, sebentar. Atas nama ini Malika, Ibu Malika. Malika Ibu ya. Malika, iya. Hilang, Bu. Oh, hilang. Oke, saya ganti. Atas nama Ibu Keisa. Keisa. Ya, Keisa. Oke, silakan Ibu Keisha. Halo, Ibu Keisa. Halo, Oh, ini Bapak, bukan maaf. Maaf, Pak. Bapak ya. Silakan Pak Keisa. Maaf. Oke,
Pak, kalau mau scalping itu biasanya kalau recommended dari Bapak itu berapa lot maksimal? Atau misalkan boleh 20.000 lot atau di atasnya itu boleh atau seperti apa gimana? Oh, oke. Kalau kita scalping, intinya menanyakan lot yang bisa kita masuk berapa gitu ya. Tergantung. Iya, biar Ya, iya, sebenarnya tergantung apa? Ya, tergantung jumlah bid offer yang disediakan di pasar saat itu di saham tersebut. Contoh, misalnya ini, saya mau scalping nih di sini, kita anggap intinya itu kalau kita mau scalping itu kita cari saham yang volatile ya, seperti tadi saya dikasih di rekaman tadi ya. Jadi jangan cari saham yang nggak volatile, walaupun dia sediakan bid offer ya kita nggak bisa nyopet di sana. Ya walaupun mungkin bisa copet, ya copetnya nggak bisa menitan, bisa jaman atau harian, hari pagi kita baru masuk, mungkin sore baru kejual gitu ya. Tapi kalau yang dia volatile cepat, saat itu juga ya hitungan menit bahkan detik kita bisa keluar masuk gitu. Nah untuk jumlah lot tadi diporsikan aja sesuai yang disediakan di pasar. Contoh di saham ini cuma sebagai contoh. Nah kita lihat offernya aja ada yang 7, ada yang 6 gitu ya, paling gedenya 2.000. Nah, di saham ini kita mau masuk 1.000, jangan. Ya, nanti bisa masuk nggak bisa keluar. Nah, jadi disesuaikan. Kalau ini ternyata cuma range ratusan, walaupun ini ribuan, ya, kalau orang nyopet itu kan jarang ngantri di sini ya, di kiri jarang. Kalau saya pribadi jarang ngantri di kiri, kecuali lagi ada derasnya market kayak tadi contoh kan saya antriin di bawah 171 biar dapat di bawah. Tapi karena itu kelihatan dari chart nggak dapat, saya langsung AK. Karena orang lebih cepat, lebih biasanya seperti itu. Nah, seperti ini berarti range-nya kalaupun nyopet kita mau di sini, ya kita jangan sampai lebih dari 100 lot masuknya. Ya, karena nggak disediakan sama dia. Jadi jangan sampai tiba-tiba kita masuk lebih gede 1.000, jumlah bid ini malah pada hilang nanti. Nah itu, jadi disesuaikan dengan kondisi. Contoh ini, ya di sini saya mau masuk 50.000 sekali enter, boleh disediain sama marketnya. Gitu ya Pak. Jadi sesuaikan dengan volume yang ada di pasarnya, sesuaikan sama lot yang disediakan di market. Baik, terima kasih Pak Ilham, terima kasih juga Pak Kaisa. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Oke, sama-sama. Ya, baik, terima kasih Pak Kaisa. Kita lanjut ke Ibu Nana. Ibu Nana, boleh tolong dibuka Michael, mic-nya. Ibu Nana, silakan bersiap untuk pertanyaannya. Halo. Halo, selamat siang Bu Nana. Silakan Bu Nana. Siang Pak Ilham, Bu Marta. Ya, saya mau nanyain tentang ini Pak. Kalau misalkan menentukan JJS itu seperti apa ya Pak ya? Oke. Ya. Terima kasih Bu Nana. Terima kasih Pak. Oke, JJS itu seperti apa? Nah sebenarnya itu masuk ke screening ya. Nah untuk sahabat Mirai Aset juga next kita akan masih ada pertemuan di Sabtu depan, yaitu pertemuan terakhir kita. Kalau kemarin kita udah belajar psikologi, kita udah belajar menu-menu apa sih yang sebenarnya yang kita buka untuk scalping, invest, ataupun swing ya. Kemarin udah ada menu-menunya yang saya kasih di pertemuan kedua. Pertemuan ketiga itu lebih membahas bagaimana cara mudah kita baca tren tanpa tarik garis. Nah hari ini saya memperdalam untuk melihat area support resist dengan setway price yang saya kasih nama setway price. Di situ kita bisa menentukan entry beli dan entry jual. Nah, next di terakhir itu saya akan kasih memperdalam untuk cara screening, bagaimana cara kita pilih saham. Ya, tapi nggak apa-apa, di sini saya kasih sedikit ya. Itu kita bisa pakai search stock. Ya, search stock kita pilih Easy Finder. Ya, kita pilih Easy Finder lalu ke bagian Golden Dead Cross. Ya, saya lebih sering pakai ini. Kita masuk ke sini. Nah, tapi jangan lupa kita klik set dulu. Ya, ini maksudnya itu setting. Ya, kita setting karena karakter kita beda-beda ya. Ada yang nggak suka beli saham di bawah harga 100 ya. Ada yang nggak suka beli saham nggak mau beli di harga 2.000 ke atas ya. Nah, ini disesuaikan di checklist, disesuaikan minimal berapa, maksimal berapa. Lalu ada juga kan orang-orang yang mau beli saham kalau memang sahamnya udah ada terjadi transaksi 50.000 lot misalnya gitu. Nah, itu disesuaikan di sini. Nah, sudah disesuaikan baru oke. Ya, dari robotnya Mirai Aset di sistem HOTS ini dari 750 saham kita langsung nemu 63 saham. Yang di mana 63 saham ini dia lagi mengalami technical rebound ya. Jadi baru permulaan awal mau berjalan atau ya memang posisinya masih strong uptrend. Contoh
Di sini ada bull, ada kios, ada truk, SMDR. Ini walaupun second liner dan three liner ya. Jadi tergantung posisi sahamnya. Di sini juga ada SMA. Nah, ini kan SMA masuk ke termasuk lumayan besar ya market cap-nya ya. Ini kita lihat SMA, lalu kita lihat ada bull. Saya kasih contoh ya. Ini kita lihat dulu yang second liner. Nah, ini ya, downtrend nggak? Yang pelajar kemarin ya. MBP, merah biru pink, downtrend. Ingat, itu rumus paling gampang, nggak usah tarik-tarik garis ya. Ntar mencong garisnya susah kita. Nah, ini walaupun dia downtrend, tapi dikasih tahu ada technical rebound. Nah, posisi seperti ini masuk bisa jadi JS. Kenapa? Karena dia besok wajib kasih new high. Ingat, new high ya. Jadi kalau kita mau cuan konsisten, merem kalau menurut saya ya. Hanya just sekedar 1% kita cari net, no problem. Ya, tapi kan kita bisa lakukan everyday. Itu tadi. Lalu yang kedua tadi ada SCMA. Nah, ini juga sama. Ya, dia downtrend masih, tapi masih dalam rentang sideways price. Nah, besok ya next day ini juga bisa masuk ke JJS tadi. Kenapa? Karena dia sudah mantul dari rata-rata 5 harinya. Gitu. Jadi besok dia tetap wajib kasih new high. New high-nya ke berapa? Nah, kita tahu di sini dia masih dalam sideways price. Tinggal kita lihat 262. Ya, itu target terdekat. Sekarang 258 ya. 2 fraksi berarti ya. 2 fraksinya harga SCMA berapa persen sih gitu ya. Ini kalau malas ngitung kita ke sini aja. 258 ke 262. Dia satu fraksinya 0,8. Jadi kita sudah dapat 1,6 dikurangi 0,4. Berarti kita dapat masih lumayan ya 1% lebih net. Jadi sebenarnya kalau kita nggak terlalu muluk-muluk banget ya, yang penting setiap hari ada cuan, 258 kita langsung antri untuk besok di 260. Kita masih dapat 0,8 dipotong fee 0,4. 0,4 itu sama dengan ya, deposito 1 tahun. Betul ya? Kita jadi cepat gitu, 0,4-nya kan lumayan ya. Nah, dan sama tadi ini masuk ke jumlah lot. Ya. Di sini SMA kita perhatikan jumlah lotnya luar biasa. Ya. Jadi porsinya disesuaikan dengan saham yang kita pilih. Ya. Jika seperti ini kita mau JJS, JJS-nya pun dengan jumlah value yang besar pun bisa, karena memang disediakan di market. Gitu. Apalagi kita tahu everyday-nya memang segitu rata-ratanya transaksinya. Jadi kita nggak worry atau nggak takut habis kita masuk 50.000 besok nggak ada 50.000 itu cuma 1.000-an lot-lotnya, nggak takut seperti itu. Begitu ya Bu, semoga menjawab. Ya, terima kasih Pak Ilham dan terima kasih juga Bu Nana. Jadi untuk lebih lengkapnya lagi nanti akan dibahas di minggu depan, Sabtu depan ya Pak Ilham. Ya, untuk screening ya Sabtu depan kita akan inti materinya screening, bagaimana kita screening di jam market, kita screening untuk saham swing atau bahkan saham invest. Nah, itu dari semua time frame ya, dari semua karakter ya, scalping, day trade, swing, invest, saya akan kasih tahu cara screeningnya seperti apa dan sedikit mereview ya, baca teknikal untuk cara trend dan set price yang di hari ini. Baik. Terima kasih Pak Ilham dan sahabat. Ya, terima kasih Pak Ilham dan Bu Nana dan sahabat Mira Asset, kita mau masuk ke pertanyaan tentang saham nih. Jadi sahabat Mira Asset silakan ketikkan saham apa yang ingin ditanyakan. Kita akan memilihkan 3 saham yang paling banyak ditanya. Jadi kita tunggu nih sahabat Mira Asset dan Pak Ilham ini nanti Pak Ilham sambil jawab pertanyaan nih, mungkin ada Pak Ilham yang pertanyaan yang ingin dijawab sambil saya milih sahamnya ya. Tulis aja sahabat Mira Asset. Pokoknya yang paling banyak. Tapi mohon maaf ya kalau nanti ternyata bukan yang paling banyak. Saya tunggu nih, saya masih tunggu nih. Ayo, silakan. Mungkin dari Pak Ilham ada yang di kolom Q&A, ada yang ingin dijawab, Pak Ilham? Oke, boleh sambil nunggu ya. Ya, sambil nunggu. Ayo, kita tunggu sampai masuk dulu semuanya. Ayo. Apakah berlaku di time frame tick atau menitan yang kecil juga, Pak? Berlaku. Semua rumus yang saya ajarin, semua time frame berlaku. Untuk menerapkan prinsip trading di sideways price, apakah sebaiknya diterapkan pada chart yang uptrend? Boleh ya. Jadi chartnya uptrend atau tidak, itu sebenarnya sideways price ini bisa digunakan. Oke, Ini kita kalau mulai. Kayak running trade ya. Betul, kayak running trade. Nih saya udah dapat satu nih, yang sering banget dari tadi masuk. Pak Ilham ada lagi yang mau dijawab mungkin atau kita bisa langsung masuk ke sahamnya? Boleh, silakan. Oke, yang dari tadi sering lewat nih Pak Ilham, Medco Pak Ilham. Oke, ini ada yang tanya, banyak yang nanya juga cara ikut live trading dengan Pak Ilham. Oh iya, nanti Pak Ilham boleh infokan.
Boleh, silahkan. Biasanya saya akan infokan di sosmed saya ya, di IG saya. Nah, jadi bisa join gabung di sana, nanti tinggal lihat ketika saya ada yang untuk live trading bisa langsung ikutan. Karena itu saya masih open host untuk semuanya ya, berlaku. Jadi silakan aja gabung, kita sama-sama ya cari cuan bersama ya di market. Baik Pak Ilham. Silakan Pak Ilham, kita mulai dari saham Medco. Sahabat Miraset mungkin boleh di stop dulu, saya sambil nyari nih. Nanti nggak udah chatnya. Ayo. Oke. Nah ini Medco ya. Medco ini kebetulan hari Kamis pada saat live trade juga saya infokan. Itu di harga 580. Ya, 580 saya bilang jika tembus maka dia akan ya, dan berhasil ternyata tutupannya atau high-nya dia sampai ke 680. Lumayan ya 580 ke 680 kan. Nah, ini Medco. Medco saat ini trennya masih uptrend. Ingat, trennya masih uptrend. Tapi saat ini dia koreksi sehat. Kenapa saya sebut koreksi sehat? Karena dia berada dalam sideways price. Ingat ya, sideways price. Nah, sideways price-nya di sini nggak pusing. Kenapa nggak pusing? Karena ada mother bar. Mana mother bar-nya? Ini mother bar-nya. Ya, kita tinggal lihat. High-nya dia 680, low-nya 565. 680 jadi resist, 565 jadi support. Ya, itu untuk Medco. Dia sideways price. Jadi jika ada yang nyangkut sebenarnya gini, kalau ada yang nyangkut ya selama dia masih di atas 565 ya nggak apa-apa. Ya karena dia belum patah tren, belum ada pembalikan arah secara konfirmasi. Ya karena masih di sideways price. Itu untuk Medco. Tapi kalau ternyata menganggap wah kayaknya kalau harus turun 565 lagi resikonya makin gede nih, nggak mau ya udah kita ambil rumus RR, risk and reward dari sideways price. Ya, baik itu yang nggak ada mother bar ataupun yang ada hitungannya sama. 680 kita kurangin 565 ya. Let's say berarti dia ada di 115 ya. 115 kita bagi 2. Ya, 115 bagi 2 berarti kurang lebih ada di 57-an ya, 57 tambahin 565. Nah, berarti kan seharusnya harganya itu ada di 620-an ya. 620-an. Nah, itu menjadi harga base atau pivot point. Nah, harga sekarang ada di area 600, di area negatif. Nah, jadi kalau misalnya nggak kuat dengan resikonya bisa langsung resiko dari sekarang. Karena 620 tadilah untuk batasan terdekat ketika harga kemarin masih di atas 630. Itu untuk Medco. Baik, terima kasih Pak Ilham. Kita lanjut ya Pak Ilham ke saham yang berikutnya. Ini kelihatannya banyak yang repeat order ya. Jadi saham berikutnya Pak Ilham ini saham TNCA Pak Ilham. TNCA. Wow. Oke. TNCA sebentar ya. TNCA chartnya menarik. Kenapa menarik? Karena dia di sideways price ya. Nah, tapi bidnya, overnya hati-hati, jadi disesuaikan dengan porsi lot yang kita masuk ya. Nah, saat ini dia masih downtrend TNCA secara time frame daily, ingat daily. Ya, dan dia saat ini berada di sideways price. Nah, di sini kita lihat kalau saya tarik garis ya, kalau jukatin kursor begini, ini kan semua kena nih ke belakang harganya ya. Berarti 1390 itu resist. Ya, selama dia belum ada tutupan candle di atas sana, maka dia akan masih sideways price atau bahkan dia akan terjun bebas. Nah, terkonfirmasi terjun bebasnya di mana sih? Ini kita lihat 1270. Kalau ada tutupan candle warna merah di bawah 1270, maka dia akan berusaha untuk kasih lower low. Nah, selama itu belum terjadi, maka dia masih akan bergerak di sideways price. Itu TNCA. Baik, terima kasih Pak Ilham. Satu lagi ya Pak Ilham, ini Boleh. ada saham Indi. Indi, wah ini saham luar biasa yang memberikan saya profit luber tahun 2016. Oke, Indika Energi saat ini dia uptrend. Oke, saat ini dia uptrend. Ingat PBM ya. Kemarin diajarin ya, setiap kali PBM patah jangan dilupain ya sahamnya. Boleh dilihatin kalau kita pakainya daily ya 5, ingat 5 sampai 15 hari ke depan. Karena di rentang itu biasanya dia akan ada konfirmasi menjadi PBM lagi. Sekarang saat ini dia masih strong ya, masih uptrend walaupun ada koreksi sehat. Ya, kenapa koreksi sehat? Karena saat ini berada dalam rentang sideways 2250 sampai dengan 2210. Itu sideways price-nya.
Nah, kalau misalnya mau nanya, Pak, support dari set way price ke bawahnya lagi dia akan kemana gitu ya. Ini kan set way price nih. Ya. Maka ini harganya kita perhatiin nanti di sini. Paling bawah itu ada di rentang ini 2120, paling atasnya ada di rentang 2200. Nah, ini next day ya, mulai minggu depan kan hari Selasa kita baru buka lagi. Dia akan masuk ke rentang itu. Nah, kita perhatikan di dalam rentang itu. Jika ada candle yang kasih tail turun ke bawah, walaupun dia naik masih candle merah, tapi masuk lagi dalam rentang, disitulah kita eksekusi masuk. Ya, ataupun mungkin dia nggak masuk ke bawah, tapi dikasihnya di sini tail, tapi tutupannya langsung di sini, itu juga bisa langsung masuk. Itu untuk ini ya. Jadi intinya set way price kita jadi entry exit bisa pakai set way price. Baik, terima kasih Pak Ilham dan terima kasih juga untuk tadi yang sahabat Miraset yang sudah mengetikkan dengan niat sekali Pak Ilham, mungkin kalau Pak Ilham bisa lihat di kolom chatnya. Terima kasih banyak Pak Ilham untuk pembahasannya hari ini. Nggak kerasa udah hampir jam 3 nih sahabat Miraset dan kita harus mengakhiri sesi mentorship di siang hari ini di minggu yang keempat dan kita akan ketemu lagi di minggu depan pastinya dengan materi yang paling menarik nih nantinya, materi pamungkas dari Pak Ilham. Jadi ditunggu sahabat Miraset dan jangan lupa juga bahwa nanti sore masih ada lagi kelas jam 4 bersama Pak Yudi Chen dan untuk saat ini saya kembalikan ke Michael. Terima kasih. Baik, wah seru ya. Tadi nanya-nanya jajan sore jadi keinget kadang suka deg-degan ke bawah tidur kalau masih ada yang nyangkut di Porto ya. Nggak bisa tidur. Iya, iya. Oh, baik, tuh ada yang nanya katanya Instagramnya Pak Ilham apa? Benar nggak Pak? Instagram. Santai_. Iya betul, santai_profit. Ya, langsung di HK ke sana teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa di situ. Kita masih ada sesi minggu depan ya, Pak Ilham ya, satu kali lagi ya, Mata. Ya. Siap. Oke. Terima kasih sahabat Miraset buat kelas sesi kedua hari ini bersama Pak Ilham. Jangan lupa nanti ada kelas bersama Pak Yudi Chen. Betul, jam 4 sore. Iya, betul Pak. Nah, saya juga ingin mengingatkan bahwa sahabat Miraset, teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian ngerasa, aduh pengen nih, kalau misalnya bisa belajar langsung, kalau misalnya sama ahlinya, tenang saja, Miraset punya galeri cabang di Indonesia, dari Medan sampai Bali, sampai Makassar, Bandung juga ada, PCP Jakarta banyak. Pokoknya kalau misalnya kalian mau, kalian bisa langsung datang ke cabang, kalian cek di Instagram Miraset Sekuritas_ID, atau kalian bisa ke hotstock.id/hcs7oe. Di situ ada semua jadwal mentorship plus dari setiap cabang. Kalau Pak Ilham nanti pegang cabang mana aja Pak Ilham? Yang under saya itu PCP di SCBD, lalu ada di Jawa Barat itu Bandung dan Bekasi, di utara ada Kelapa Gading, ya, sama Roxy. Sama Roxy ya, wah mantap-mantap cabangnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen mampir, bisa langsung telepon, ada mentorship plus, di setiap harinya itu mereka selalu ada tema-tema tiap topik dalam pembahasan untuk investasi saham. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, bisa cek di hotstock.id/hcs7oe, atau kalian bisa langsung cek di Instagram Miraset Sekuritas_ID untuk jadwal setiap harinya di seluruh cabang, galeri investasi di semua cabang Miraset di Indonesia. Oke? Jadi nggak cuma hari Sabtu, dan juga saya ingin mengingatkan besok, jangan lupa, ada yang luar biasa dari HCS7 Special Mentorship. Kita akan kedatangan Belvin Tanadi, jangan lupa juga besok hari Minggu, 27 Februari jam 1 siang, teman-teman. Oke? Siap, nanti ketemu di sana lagi kita. Terima kasih Pak Ilham, terima kasih Bu Marta. Terima kasih Michael, terima kasih Pak Ilham. Ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah semuanya. Terima kasih.